Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali ya setelah hampir setahun ya tidak bertemu di kampus. Pagi ini kita akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah pengelolaan tanaman kelapa sawit ya. Nah, kegiatan yang akan kalian lakukan minggu ini ada 2 ya. Jadi masih masuk ke kegiatan pemeliharaan ya. Kita sudah masuk ke kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan bibit. Sawit di nursery ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi pembibitan kelapa sawit itu ya ada 2 sistem ya. Sistem pembibitan. Ya, sistem pembibitan kelapa sawit itu ada 2. Yang pertama ada yang 1 tahap atau single stage, dan ada yang 2 tahap atau double stage ya. Kalau pembibitan 1 tahap ya, bibit langsung ditanam di nursery atau pembibitan utama. Jadi kecambah atau benih yang sudah berkecambah langsung ditanam di pembibitan utama, langsung di polybag besar. Tetapi kalau pembibitan 2 tahap ini, tahap pertama bibit disemai atau ditanam di pre-nursery atau pembibitan awal. Ya, di naungan ya, menggunakan polybag kecil. Nah, berikutnya baru di nursery. Ya, ini selama 2,5 sampai 3 bulan. Kalau di nursery kurang lebih 9 sampai 12 bulan. Ya. Nah, pada minggu ke-3 itu teman-teman kalian sudah melakukan praktek di pre-nursery. Ya, kemudian minggu ke-4, minggu kemarin itu sudah masuk 1 kegiatan di nursery, yaitu pengisian media tanam ya ke dalam polybag besar. Nah, itu sudah. Nah, untuk sekarang ini full sekarang adalah kegiatan pemeliharaan bibit kelapa sawit di nursery. Ya, 1 lagi kemarin kegiatan adalah penanaman. Ya, penanaman. Jadi dari minggu kemarin ya sudah masuk ke kegiatan di nursery. Ya, jadi dari sini kalau ini tahapan kegiatan itu semai dulu kan ya. Semai kecambah. Kemudian setelah itu pemeliharaan dan seleksi. Ya. Kecambah disemai di polybag kecil. Kemudian setelah itu dipelihara. Pemeliharaannya mulai dari penyiraman, pemupukan, kemudian pengendalian hama dan penyakit. Setelah itu baru seleksi. Seleksi adalah memilih dan memisahkan bibit-bibit yang pertumbuhannya abnormal dan tidak sehat. Jadi hanya menyisakan bibit-bibit yang normal dan pertumbuhannya itu jagur atau sehat. Ya, yang lain diafkir atau disingkirkan dulu. Nah, bibit-bibit yang sehat dan normal itu kemudian dipindahkan ke sini, ke mana? Nursery. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian kemarin ya. Setelah selesai pindah tanam ke pembibitan utama, selanjutnya dilakukan kegiatan pemeliharaan. Nah, apa saja kegiatan pemeliharaan di nursery?
Yang pertama mulai dari penyiraman ya. Penyiraman ini dilakukan setiap hari ya. Setiap hari kecuali turun hujan dengan tingkat curah hujan ya lebih dari 10 mm. Kalau kurang dari itu masih kurang. Tapi kalau untuk bibit-bibit yang baru yang masih kecil lebih dari 2 mm juga mungkin masih mencukupi ya untuk awal. Ya, penyiraman ini nanti volume airnya ya. Volume air siramannya itu tergantung umur bibit. Ya. Kalau bibitnya masih kecil, ya, mulai dari 1 liter, kemudian naik 1,5, kemudian 2 liter. Kalau bibit lebih dari 6 bulan, perlu 2 liter. Kalau masih kecil, mungkin 1 liter cukup. Ya. Setiap hari disiram ya, sebaiknya pagi dan sore. Kemudian setelah itu adalah kegiatan pengendalian gulma. Ya, nah, gulma itu akan tumbuh di antar polybag, ya, di luar polybag itu dan di dalam polybag. Nah, kegiatan pengendalian gulma itu nanti dilakukan di dalam polybag dan yang ada di luar polybag atau antar polybag. Nah, itu caranya sebaiknya cara manual. Ya, manual itu menggunakan koret atau cangkul ya, atau dengan tangan. Ya, bisa juga menggunakan herbisida, tapi jika belum ini kan bahaya. Herbisida itu kan racun ya. Kalau nggak hati-hati nanti bisa mengenai daun. Ya, kalau daun tanaman kelapa sawit atau daun bibit kelapa sawit nanti terkena percikan ya dari herbisida itu nanti bisa kering daunnya ya. Jadi sebaiknya manual, kecuali ini kalau yang sudah terbiasa mungkin bisa ya. Kalau ini tadi setiap hari ya penyiraman. Nah, kalau pengendalian gulma itu bisa 2 minggu sekali, setiap 2 minggu. Nah, atau disesuaikan dengan kondisi gulma yang ada di lapangan dan tenaga kerja yang ada. Kalau gulmanya sedikit ya, pertumbuhannya lambat ya, mungkin bisa setiap bulan, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya, tapi kalau pertumbuhannya cepat ya setiap 2 minggu. Nah, apalagi kalau di polybag itu tidak diberi mulsa ya, biasanya cepat tumbuh, terutama ya kalau 2 minggu ini mungkin ketika musim hujan ya. Kalau musim hujan pertumbuhan gulma akan cepat ya, sehingga rotasinya ini semakin sering ya, 2 minggu sekali disiangi. Nah, kegiatan pengendalian gulma ini biasanya nanti diikuti dengan kegiatan pemupukan. Nah, jadi kegiatan pengendalian gulma ini selain kita mencabut atau membersihkan gulma yang ada di polybag dan antar polybag, biasanya nanti sekaligus juga dengan kegiatan ini menghancurkan lapisan kedap air. Jadi kalau penyiramannya itu secara manual ya, jadi penyiraman itu bisa secara manual, bisa juga dengan instalasi misalkan irigasi curah ya. Nah, kalau pakai gembor atau pakai selang itu biasanya nanti akan terbentuk lapisan kedap air ya, keras nanti di bagian atasnya itu. Nah, sekalian nanti dihancurkan ya, supaya nanti air yang disiramkan itu nanti bisa meresap ke seluruh bagian media tanam. Kalau terbentuk lapisan air itu tidak bisa menyerap secara sempurna, mungkin hanya di bagian pinggir saja yang basah, tengahnya masih kering. Itu kan ada lapisan itu. Ini pemupukan ya. Nah, pemupukan ini nanti dilakukan 2 minggu sekali ya, setiap 2 minggu. Dosisnya progresif ya. Progresif artinya dosisnya ya, tingkat atau jumlah dosisnya akan meningkat seiring dengan usia bibit. Kalau bibitnya masih muda, dosisnya itu masih kecil jumlahnya. Semakin besar semakin tinggi dosisnya ya, disesuaikan dengan umur.
Nah, pupuk yang digunakan biasa adalah pupuk majemuk. Jadi pupuk itu kan ada pupuk tunggal dan ada pupuk majemuk. Ya, kalau pupuk tunggal hanya mengandung satu unsur hara. Nah, kalau pupuk majemuk memiliki atau mengandung lebih dari satu. Ya, misalkan pupuk NPK ya. Nah, merek dagangnya macam-macam. Ya, contohnya ada pupuk Mutiara. Ini warnanya biru. Ada juga pupuk Ponska. Ada juga Osmokot. Ada juga pupuk bentuknya briket nanti. Nah, ini slow release semua. Ya, terurainya perlahan-lahan. Jadi kalau pupuk tunggal ya seperti urea, kemudian SP36 atau TSP dan KSL itu umumnya cepat terurai, cepat bisa diserap oleh tanaman. Ya. Fast release. Nah, kalau ini sifatnya slow release. Jadi dilepaskan unsur hara yang terkandung dalam pupuk ini, pelan-pelan dia terurainya. Nah, jadi tahan lama, cukup lama, bisa sampai 1 bulan. Ya. Kalau yang briket ini bisa sampai 3 bulan. Nah, kalau yang 2 minggu ini biasanya pupuk-pupuk ya seperti Mutiara ini. Sebetulnya untuk pembibitan kelapa sawit kandungan NPK ini yang bagus 12 banding 12 banding kalau salah 7 kalau nggak salah. Atau 17 ya. 12 17. N-nya 12 bagian total persen, P-nya 12%, K-nya 17%. Nah, kalau pupuk Mutiara ini 16 banding 16 banding 16. Nah, ini ada yang 15 banding 15 banding 15. Jadi beda-beda masing-masing merek ini. Nah, kalau yang briket ini biasanya beda-beda. Tergantung pesanan. Kalau untuk kelapa sawit biasanya ini. Tapi harganya lebih mahal ya. Harganya lebih mahal karena khusus ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ini, ke pupuk majemuk. Ini kan tadi misalkan pupuk Mutiara itu komposisinya 16% N, 16% P2O5, ini N ya. Ini dalam bentuk P2O5 ya. Nah, kalau yang ini 16% bentuk K2O. Nah, kalau dijumlahkan berapa ini? 48 ya? Nah, kan belum 100% ya. 100 dikurangi 48 berapa? 2. Ini? Nah, sisanya apa nih? Pasir. Bukan pasir. Sisanya 52% adalah bahan pembawa. Ya. Atau ada yang disebut karier, bahan pembawa. Jadi pupuk majemuk Mutiara ini, NPK Mutiara ini kandungannya kan tadi 16% N, 16% P2O5 dan 16% K2O. Nah, sisanya itu adalah zat pembawanya. Sama pupuk yang lain juga sama seperti itu. Nah, jadi minggu ini kegiatan kalian ini ya, pengendalian gulma dan besok itu pemupukan. Besok jadi pemupukan Pak ya? Ya, jadi emang dua kegiatan ini biasanya beriringan. Ya, setelah gulma itu dikendalikan baru dipupuk. Jangan dibalik ya. Dipupuk dulu baru dikendalikan gulmanya. Nanti yang dipupuk kan gulmanya, terbalik ya. Jadi selalu seperti itu. Gulma dikendalikan terlebih dahulu baru kemudian dipupuk ya. Nah, jadi untuk tugas kalian minggu ini ada 2 ini. Hari ini kalian akan mengendalikan gulma yang ada di dalam polybag dan di antar polybag ya. Masing-masing orang itu nanti bertugas untuk mengendalikan gulma satu baris. Satu baris itu isinya antara 42 sampai 45 bibit ya, atau polybag. Tuh.
Berapa normanya? Nanti kalian hitung ya. Hitung waktunya. Ya. Waktu start mulai bekerja itu pukul berapa? Ya, catat atau pakai timer. Selesai pukul berapa? Kemudian berapa polybag atau berapa bibit yang kalian kendalikan gulma yang ada di situ. Nanti ketemu norma. Nah, untuk menghitung norma kerja. Ya, kalau seperti ini, kalau yang itu pasti cepat itu, kan udah bersih ya. Nah, kalau yang ini masih agak bongkor tuh. Ya, kalau itu udah dibersihkan. Nah, untuk kelas B hari ini lanjut nih, ya. Lanjut pemupukan. Nah, kalau untuk kelas A besok siang panas. Ya, mudah-mudahan nggak hujan ya. Atau hujan pagi. Jadi memang pemupukannya sebaiknya itu masih ada hujan ya. Ya kalau tidak ada hujan bagaimana? Disiram. Siram. Supaya pupuk yang kita berikan itu larut ya. Kalau kering pupuk yang kita berikan tidak bisa larut, tidak bisa diserap oleh akar nanti. Jadi memang perlu air. Berapa dosisnya? Ya, kalau di BPP itu kan ada ya, berdasarkan umur. Kalau umur bibit yang ada di sebelah kanan saya itu sekitar 4 sampai hampir 5 bulan kalau tidak salah dari awal. Tapi kalau ingin mudahnya ya kita bisa gunakan ini. Kalau di lapangan kan kita tidak mungkin nimbang satu persatu ya. Satu polybag misalkan 10 gram dosisnya. 1 timbang 1 timbang 2. Ini pakai takaran. Yang takarannya itu yang gampang itu tutup botol. Tutup botol air mineral. Tutup botol air mineral. Misalkan seperti ini kan ya. Gambar saya jelek bener. Nah, tutup botol lah ya. Nah, kalau tutup ada nggak ya? Ah itu. Ah, ambil. Tolong 1. Nah, ini mereknya Aqua, belum disobek ini. Nggak usah ditunjukin ya. Nah, Aqua ini. Ini kalau diisi dengan pupuk NPK Mutiara ini, satu tutup botol ini 5 gram apa berapa? 5 gram. Ya, satu tutup botol ini kurang lebih nanti 5 gram. Jadi supaya mudah teknis di lapangan, pakai ini saja, diciduk sampai rata. Ya, tidak muncung, nggak kurang ya. Satu tutup botol ini kurang lebih 5 gram. Nah, nanti dosis kalian itu 5 gram. 5 gram siapa ya? 5 gram ini ya. Ya, dibagi 2. 2 lubang, berapa lubang, Pak? Ya, 2 lubang ya. Jadi misalkan polybagnya ini dari atas ya. Ini bibitnya di sini kan ya. Nah, nanti kalian bikin 2 lubang ya, 2 lubang untuk pupuk. Jadi sistem pocket namanya. Nah, misalkan di sini. Untuk minggu ini misalkan di sini ya. Nah, bikin 2 lubang. Jadi kan tadi dosisnya itu per bibit 5 gram. Berarti di sini 2,5. Separuh-separuh ya. Ya nggak harus sama persis lah, kira-kira lah ya. Ya, jangan juga nanti dihitung butirannya, kira-kira saja. Ya, ini diberi jarak jangan sampai mepet, ya pertengahan lah beberapa senti. Ya, kemudian untuk pemupukan berikutnya nanti bisa di sininya, jadi selang-seling bisa seperti itu. Ya, nanti kalau kering disiram ya, masih basah apa udah kering ya? Kering ya, harus disiram dulu nanti setelah dikoret ya, siram. Nah setelah itu sebaiknya bisa disiram dulu ya, baru nanti takut lupa nanti kalau dipupuk dulu baru nanti disiram, biasanya nanti ada yang lupa, jadi siram dulu, kemudian buat lubang untuk pupuk ditabur, jangan lupa ditutup lagi ini. Nah, ditutup lagi dengan tanah. Nah setelah itu ya selesai. Nah ini juga nanti dihitung waktunya ya, hitung waktunya juga ya, untuk mendapatkan norma kerja kegiatan pemupukan bibit di menursery ya, pada umur tingkat umur tadi ya, kurang lebih 4 bulan, lewat dikit kayak hampir 5 bulan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, ya, untuk kedalaman lubang yang untuk pupuk itu berapa sentimeter? dikira-kira saja.
berapa ya? Seginilah ya. Berapa senti nih? 3 sampai 5 cm ya, 5 cm lah kurang lebih ya. Jangan terlalu dalam juga ya. Sekitar itulah kurang lebih. Ditutup. Jangan di sekeliling ini kan. Jadi buat lubang itu nanti bisa pakai kayu tugal itu ya. Di lubang pakai kayu. Setelah itu ditutup. Ada lagi yang mau ditanya? Rumus norma kerjanya, Pak? Norma kerja ya. Jadi nanti kalian mencari hasil akhirnya itu per hari kerja ya. Berapa polybag atau berapa bibit ya, bibit lah. Titik-titik bibit per hari kerja. Nah, kalau kalian nanti kan dapatkan jumlah bibit, dapat juga kan ini kan ya. Misalkan 42 bibit. Berapa menit? Misalkan misal 30 menit ya. Misal ya. 30 menit. Nah, itu dikonversi ke sini. Satu hari kerja ini ya, kurang lebih 7 jam lah. 7 jam atau 8 jam, Pak? 7 jam ya. Konversi ke sini. Dari 30 menit ke 7 jam berapa? Kalau misalkan 42 per 30 menit, artinya dalam 1 jam kan, ini kan bibit ya. 84. Ini kan berarti 84 per bibit ya. Per 1 jam. 1 jam. Nah, kalau dibuat ke 7 jam, 84 kali 7. berapa? 84 kali 7 dihitung. Kalkulator. Susah. 588 bibit per 7 jam. Berarti 588 bibit per hari kerja. Nah, karena satu hari kerja itu setara dengan 7 jam. Ini kalau selesai dalam 30 menit. Gitu konversinya. Sama, yang ini juga sama ya. Dan ini norma ini per kegiatan ya. Untuk penyiraman normanya beda. Pengendalian gulma beda, pemupukan beda. Jadi kegiatan yang sering dilakukan ini ya terutama. Kalau ada lagi sebetulnya pengendalian hama dan penyakit. Nah, itu sifatnya situasional ya. Hanya jika terjadi serangan ya, di atas ambang batas atau ambang ekonomi. Pengendalian HPT. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti terakhir seleksi sama dengan ini. Kalau seleksi nanti bisa 2 kali. Di pertengahan dan di menjelang akhir. Kebetulan sih sepertinya masih sehat-sehat sih. Benar itu sambil dilihat ya. Misalkan daunnya ada yang menggulung ya. Terus daun itu nanti sudah ini nanti. Kan kalau bibit kelapa sawit baru ditanam itu daunnya itu masih seperti daun kelapa yang apa kuncup yang simbol pramuka itu ya, belum membelah. Nah, kalau sudah umur 4 bulan ke atas sudah mulai pecah itu helaian daunnya. Itu sudah mulai ada yang pecah sepertinya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup. Pak Sabta ada tambahan, Pak? Ya, terima kasih. Mungkin tambahannya hanya untuk kelas A berapa personel? Ada 7 tapi yang satu ini. Enggak, yang ada sekarang. Oh, 6. 6 kelas A. Nanti pinjam alat korek 6 sama ember 6. Kemudian kelas B 5. Pinjam korek 5 sama ember 5. Itu aja mungkin tambahnya, Pak. Ya, jadi silakan ke UPT ya, perwakilan untuk mengambil alat. Kelas A sama B. Ya, silakan nanti langsung ke lahan.
nanti akan menunggu.